Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal cerita mengenai program linear ya. Dan ini adalah video pada bagian yang kedua. Kita bahas soal cerita ini. Jadi nanti kita akan menandai beberapa kata-kata penting ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal. Oke, ini kita tandai dulu ya beberapa sambil kita baca soalnya. Oke. Untuk menambah penghasilan, seorang ibu rumah tangga setiap hari memproduksi 2 jenis kue untuk dijual. Nah, karena di sini dia memproduksi 2 jenis kue. Nah, maka nanti dari sini kita nanti akan memisalkan dengan 2 variabel ya. Karena di sini ada 2 jenis kue. Kemudian setiap kue jenis 1 itu ternyata modalnya adalah Rp1.000. Ini kue jenis 1 itu modalnya adalah Rp1.000. Dengan keuntungannya adalah Rp800. Sedangkan setiap kue jenis 2 modalnya adalah Rp1.500 dengan keuntungan Rp900. Nah, dari sini kita akan menandai unsur yang sama ya di sini. Jadi modal akan saya kelompokkan dengan modal. Berarti di sini adalah kue jenis 2 dulu ya. Jadi kue jenis 2 tadi modalnya adalah 1.500. Terus kemudian karena tadi diketahui juga di situ ada keuntungan, nah itu bisa kita tandai dengan warna yang berbeda. Ini untuk membedakan saja. Jadi keuntungan ini kita tandai sendiri adalah Rp800 dan keuntungan jenis yang kedua tadi adalah Rp900. Kemudian coba teman-teman perhatikan, jika modal yang tersedia setiap harinya adalah sebesar Rp500.000. Nah, ini bisa kita tandai dengan warna hijau. Oke, ini kita tandai dulu ya. Ini total modalnya ya. Jadi modal yang tersedia itu adalah sebesar Rp500.000 dan paling banyak hanya dapat memproduksi 400 kue. Nah, ini juga penting, jadi kita tandai dulu. Ini ada 400 kue. Yang ditanyakan di sini adalah maka keuntungan terbesar yang dapat diperoleh ibu rumah tangga tersebut adalah. Nah, jadi inti dari soal ini adalah menanyakan keuntungan terbesar ya. Ini kita tandai dulu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Jadi nanti tugas kita dari sini adalah membuat model matematika dari soal yang sudah diketahui tadi. Nah, karena di sini ada 2 jenis kue, berarti variabelnya adalah sebanyak 2 dan kita nanti akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan SPTLDV ya. Oke, sekarang kita jawab dulu. Oke, kita jawab dulu ya. Jawab. Nah, sekarang tugas kita adalah melakukan pemisalan dulu. Karena tadi ada kue jenis 1 dan kue jenis 2 ya. Ini kita misalkan dulu, misal kue jenis 1. Kue jenis 1 tadi kita misalkan dengan X. Kemudian ada kue jenis 2. Nah, untuk kue jenis 2 ini akan kita misalkan dengan Y. Kemudian nanti kita di sini akan membentuk suatu sistem pertidaksamaan yang mewakili dari soal cerita tadi. Nah, agar kita dapat menyelesaikan soal ini secara lebih sederhana gitu ya. Jadi misalkan ini tadi saya menandai modal dengan modal. Nah, dari pertidaksamaan yang terbentuk nanti bagaimana? Karena kue jenis satunya tadi modalnya adalah 1000, maka bisa kita tulis menjadi 1000x. Nah, kemudian ditambah dengan tadi kue jenis 2 modalnya adalah 1500 ya. Ini bisa ditulis menjadi 1500y. Nah,
Karena di sini modalnya adalah sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini adalah maksimum ya. Jadi tidak mungkinlah lebih dari 500.000. Ini berarti memiliki makna maksimum. Maksimum adalah 500.000. Ini maksimum. Nah, maksimum itu kalau diubah ke dalam tanda pertidaksamaan adalah kurang dari atau sama dengan. Maka nanti ini bisa kita bentuk menjadi kurang dari atau sama dengan modalnya. Jadi 500. Nah, kemudian teman-teman, dari pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan. Jadi untuk kedua ruasnya ini sepertinya bisa kita bagi dengan 100 ya. Atau bisa kita lakukan kanselasi. Ini kita bagi dengan 100 untuk kedua ruasnya. Sehingga nanti kalau misalkan ini kita bagi dengan 100, kita bisa kanselasi nih nolnya. Ini 0, kita coret. Sehingga nanti bentuk pertidaksamaannya akan berubah menjadi 10x. Sebentar. Ini saya buat ballpointnya lebih tebal ya. Jadi ada 10x, kemudian ditambah dengan 15y. Nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 5.000. Ini supaya nanti lebih sederhana saja. Nah, kemudian coba teman-teman lihat, ternyata di bagian kedua ini ada kata-kata paling banyak ya. Jadi kata-kata paling banyak. Nah, paling banyak itu memiliki makna maksimum juga ya. Nah, ini memiliki makna maksimum. Sehingga nanti untuk tanda pertidaksamaannya kita bisa menggunakan kurang dari atau sama dengan. Untuk pemodelan yang kedua, ini bisa kita tuliskan kembali menjadi x ditambah dengan y. Jadi total kuenya tadi itu produksinya adalah paling banyak 400, berarti kurang dari atau sama dengan 400. Nah, karena ini antara nilai dari x dengan y itu tidak ada yang negatif, maka ada syarat tambahan lagi ya. Jadi nilainya adalah x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Ini berarti nanti daerah arsirannya itu berada pada kuadran 1 ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada part sebelum video ini ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita di sini nanti akan membuat tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan ya, untuk pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan yang kedua ini. Nanti kita buat menjadi sama dengan ya, sehingga nanti dia akan membentuk suatu garis. Nah, garis ini nanti harus dicari titik potongnya, jadi titik potong terhadap sumbu x maupun titik potongnya terhadap sumbu y gitu ya. Jadi disama dengankan 0 nanti. Ini kita tulis dulu. Yang pertama berarti di situ ada 10x ya. Kita tulis dulu, berarti ada 10x, kemudian ditambah 15y sama dengan 5.000. Nah, dari sini kita buat tabel bantunya ya. Ini untuk menentukan nilai dari x maupun untuk menentukan nilai dari y-nya. X, y, yang ini 0, yang satunya adalah 0 juga. Nah, teman-teman, semisal kita nanti di sini mau melakukan substitusi, berarti yang pertama adalah substitusi x sama dengan 0 ke dalam persamaan ini ya. Persamaan 10x plus 15y sama dengan 5.000. Kita akan substitusi dulu, berarti berapa ini? 10 dikali 0 ditambah 15y sama dengan 5.000. Nah, teman-teman, sebenarnya persamaan ini bisa teman-teman sederhanakan lagi dengan dibagi dengan 5 sebenarnya. Cuma kalau misalkan penyederhanaannya hanya sampai 0 saja itu tidak apa-apa. Nanti hasilnya akan tetap sama. Ya, ini memang sengaja saya sederhanakan yang dengan dibagi dengan 100 tadi ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau lebih sederhana lagi juga boleh. Ini pun nanti hasilnya juga akan benar. Ini kita hitung dulu. Berarti 15y. Nah, karena tadi 10 kali 0 sama dengan 0 ya.
Ini bisa kita teruskan menjadi 15Y sama dengan 5000. Berarti nilai Y sama dengan 5000. Kita bagi dengan 15. Nah, nilai dari Y di sini berapa? Nah, sekarang kita bisa melakukan kanselasi atau pencoretan ya. Ini berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sehingga nanti nilai Y itu didapatkan sama dengan 1000/3. Nah, untuk soal ini nanti teman-teman tidak usah jadikan dalam bentuk desimal, cukup dijadikan dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, tidak apa-apa. Kita sudah mendapatkan nilai dari ordinatnya ya, atau nilai dari Y-nya. Nah, sekarang kita tugasnya adalah mencari nilai dari X ya, dengan mensubstitusikan Y ini sama dengan 0. Kita substitusi, maka nanti di sini menjadi 10X ditambah 15 kita kalikan dengan 0 sama dengan 5000. Sehingga nanti di sini berarti 15 kali 0 itu kan sama dengan 0. 0 tambah 10X sama dengan 10X. Jadi 10X sama dengan 5000. X sama dengan 5000. Ini kita bagi dengan 10. Didapatkan nilai dari X itu sama dengan, ini bisa kita kanselasi atau dicoret ya, nolnya kita coret, sehingga nanti hasilnya sama dengan 500. Nah, ini ternyata kita sudah mendapatkan nilai dari X-nya. Nah, kemudian nanti tinggal kita masukkan ke dalam tabel bantunya ini ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu kan 1000/3, ini kita tulis 1000/3. Kemudian satunya tadi adalah 500. Nah, kemudian cara membacanya sama ya. Jadi nanti ini dibaca dari atas ini ke bawah ya. Ini dibaca dari atas ke bawah. Sehingga nanti kalau ini kita tuliskan kembali ya. Nah, kita tuliskan kembali sehingga diperoleh titik-titiknya adalah berapa saja teman-teman. Jadi titik-titiknya adalah 0,1000/3 dan 500,0. Oke, kita sudah mendapatkan titik-titiknya adalah seperti ini. Nah, berikutnya sekarang coba kita lihat pada pertidaksamaan yang kedua ini. Nanti akan kita sama dengankan ya, ini kita ubah menjadi tanda sama dengan. Sehingga kalau kita tuliskan kembali kan menjadi X ditambah Y sama dengan 400. Nah, ini akan kita buat tabel bantu. Nah, sama ya dengan yang sebelumnya tadi, 0 dengan 0. Ketika kita substitusikan nilai dari X sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, ya, sama seperti tadi, berarti kan nilai dari situ kan menjadi berapa sih kalau X-nya sama dengan 0? 0 ditambah dengan Y sama dengan 400, didapatkan Y sama dengan 400. Sekarang kalau misalkan kita dari sini mensubstitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan, maka nanti didapatkan X ditambah 0 sama dengan 400, atau di sini nilai dari X sama dengan 400. Nah, ternyata X dengan Y-nya ini sama ya teman-teman. Ini sama ternyata. Y sama dengan 400, X-nya sama dengan 400. Sehingga nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam tabel bantunya tadi ya. Oke, ini berarti 400. Satunya sini juga 400 ya. Cara bacanya sama, jadi dari atas ke bawah di sini. Sehingga nanti diperoleh titik-titiknya
adalah diperoleh titik-titiknya adalah 0,400 dan 400,0. Jadi seperti itu ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari perpotongan antara dua garis ini ya. Yang 10x plus 15y sama dengan 5000 ini dan x plus y sama dengan 400. Nah, kita bisa menggunakan konsepnya SPLDV ya. Ini bisa kita tulis persamaannya dulu. Oke, kita akan melakukan substitusi dan eliminasi. Ini ada 10x ditambah dengan 15y sama dengan 5000. Kemudian pada persamaan yang kedua tadi di sini adalah x ditambah dengan y sama dengan 400. Nah, misalkan kita di sini nanti akan menyetarakan salah satu variabel. Nah, saya di sini akan menyetarakan nilai dari koefisien x-nya ya. Satunya 10, satunya adalah 1. Maka kalau ini kita setarakan, ini teman-teman setarakan ya, sehingga nanti yang bagian atas itu, bagian persamaan 1 saya kalikan dengan 1. Dan pada bagian persamaan yang kedua itu saya kalikan dengan 10. Jadi tujuannya adalah untuk menyetarakan dari koefisien dari variabel x-nya. Nah, dari sini diperoleh berapa? Jadi kalau setelah kita setarakan nanti, persamaan satunya ini tetap, yang berubah adalah persamaan duanya. Ini kan nanti menjadi 10x ditambah 15y sama dengan 5000. Nah, untuk yang satunya tadi adalah 10x ditambah 10y sama dengan 4000. Dari sini prosesnya adalah kita akan melakukan eliminasi ya. Kita eliminasi dulu. 10x dikurangi 10x itu 0 ya. Ini berarti kita kanselasi atau dicoret. Kemudian 15y dikurangi dengan 10y. Nah, ini hasilnya sama dengan 5y. 5y sama dengan 5000 dikurangi 4000 adalah 1000 ya. Sehingga nanti nilai dari y itu akan sama dengan 1000 kita bagi dengan 5. Coba kita selesaikan. Jadi 1000 dibagi dengan 5, hasilnya berapa? Ternyata di sini sama dengan 200. Ini kita sudah mendapatkan nilai dari y-nya. Oke, nah berikutnya tugas kita adalah mencari nilai dari variabel x ya. Nah, ini harus kita cari juga nilainya. Berarti kita substitusi ke dalam salah satu persamaan. Nah, persamaan yang akan saya jadikan sasaran untuk substitusi adalah pada persamaan yang kedua. Karena ini nilainya lebih kecil ya. Berarti di situ kita substitusi, nanti menjadi x ditambah y sama dengan 400. Nah, variabel y-nya ini saya ganti dengan 200. Maka nanti di sini menjadi x ditambah 200 sama dengan 400. Berarti nilai x-nya adalah 400. Ini kita kurangi dengan 200. Nah, yang sering saya tekankan pada video pembelajaran saya adalah tidak ada konsep pindah ruas sebenarnya ya. Nah, konsep pindah ruas ini digunakan untuk mempercepat perhitungan. Jadi melewati beberapa step tertentu sehingga nantinya itu rata-rata ya guru-guru di sekolah maupun teman-teman menggunakan konsep pindah ruas ini. Tapi saya tekankan sekali lagi, konsep pindah ruas ini tidak ada sebetulnya. Yang ada adalah penyetaraan kedua ruas. Nah, kedua ruas itu bisa kita tambahkan dengan bilangan yang sama, dijumlahkan dengan bilangan yang sama, bisa kita kurangi dengan bilangan yang sama, bisa kita kalikan dengan bilangan yang sama, atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, itu boleh. Tapi kalau
ini untuk digunakan untuk mempercepat perhitungan, saya rasa sudah tidak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah tahu kalau konsep pindah ruas itu memang tidak ada. Oke, dari sini didapatkan nilai dari X. Nah, ini sama dengan 200. Kita sudah mendapatkan nilai X dengan Y-nya. Nah, artinya apa? Ini nanti titik yang menjadi penyelesaian ini. Nah, ini merupakan perpotongan antara kedua garis. Ya, jadi dapat kita simpulkan seperti ini ya. Ini diperoleh titik potong. Nah, titik potong kedua garis adalah X, Y, berarti di sini 200, 200. Nah, gitu. Jadi kita sudah mendapatkan koordinat ini secara lengkap. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius ya. Nah, ini untuk menentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Gitu. Nah, tapi sebelum itu, nah tadi kita di sini masih kurang satu item ya. Nah, kurang satu itemnya adalah kita masih belum menentukan fungsi tujuannya. Ini teman-teman boleh tentukan sekarang atau boleh ditentukan nanti di akhir ketika kita sudah mau mensubstitusi ke dalam fungsi objektifnya. Tapi alangkah lebih baik kalau misalkan ini ditentukan dari awal. Ya, tadi masih terlupa satu bagian yaitu menentukan fungsi objektif. Nah, fungsi objektif itu sama dengan fungsi tujuan. Nah, ini belum kita tentukan tadi. Untuk fungsi objektifnya itu dinyatakan dengan f(x, y), di mana tujuannya tadi adalah keuntungan terbesar berarti memaksimumkan ya. Ini berarti memaksimumkan. Tapi memaksimumkan apa? Apakah memaksimumkan pendapatan apa keuntungan? Karena soalnya mintanya adalah keuntungan terbesar, maka masuk dari soal itu adalah memaksimumkan keuntungan. Jadi fungsi objektifnya nanti berupa fungsi yang menyatakan keuntungan tadi. Ini kita buat dulu, berarti fungsi objektifnya berapa? Tadi keuntungan kue jenis satunya adalah 800, maka bisa dituliskan menjadi 800x. Kemudian ditambah dengan, kita lihat untuk jenis 2-nya, tadi keuntungannya adalah 900 rupiah, ini bisa dituliskan menjadi 900y. Nah, ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan ya. Nah, kita tandai dulu. Nah, oke, berikutnya kita akan kembali lagi. Jadi kita di sini akan menggambarkan ke daerah penyelesaiannya tadi ya. Nah, daerah penyelesaiannya tadi ke dalam koordinat kartesius. Kita bisa menggunakan bantuan garis. Nah, karena saya di sini menggambarkan di laptop, nah saya pakai bantuan shape aja ya. Ini sama saja kok. Oke. Nah, ini teman-teman gambar seproporsional mungkin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa gambar yang bagus, itu lebih bagus kok. Nah, teman-teman bisa gambarkan dengan warna apapun, mau warna hitam juga boleh. Oke. Sama saja ya teman-teman. Hitam boleh, warna yang lain pun juga boleh. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke. Oke, terus kemudian kita beri nama sumbunya dulu. Jadi yang bagian atas ini adalah sumbu Y, ya, yang tegak ini. Terus kemudian yang mendatar ini atau horizontal ini kita namakan sebagai sumbu X.
Gitu. Nah, kalau X itu adalah absis, Y adalah ordinat. Nah, nanti kalau teman-teman belajar pada ruang dimensi 3 itu ada sumbu Z. Di mana sumbu Z itu adalah nilai dari aplikat ya. Ini saya ingatkan kembali. Jadi X itu menyatakan nilai dari absisnya, sama saja ya. X adalah absis. Kemudian Y adalah ordinat. Kemudian kalau Z tadi adalah aplikat ya. Tapi kita nanti hanya fokus ke absis dengan ordinatnya saja. Nah, coba teman-teman perhatikan pada bagian tadi. Nah, koordinat yang diperoleh pada persamaan garis yang pertama tadi berapa di sini? Yang pertama tadi adalah 0,1000 per 3 ya. 0,1000 per 3. Nah, 0,1000 per 3 dan 500,0. Nah, 1000 per 3 itu kan kira-kira nilainya adalah sekitar 300-an ya. Maka nanti bisa kita kira-kira posisinya berada pada bagian bawah ya, agak ke sini nanti ya. Misalkan di sinilah. Ini berarti koordinat dari 1000 per 3 ya. Kemudian tadi di bagian situ juga ada koordinat 500,0. Jadi digambarkan pada sumbu X ini. Ya, kita kira-kira saja misalkan berada di bagian sini gitu ya. Atau sini juga boleh. Misalkan adalah nilai dari 500-nya. Kemudian dari kedua titik ini kita hubungkan dengan garis, teman-teman. Diusahakan gambarnya sebagus dan seproporsional mungkin, nanti supaya gambarnya itu mendekati aslinya. Kita hubungkan dengan garis. Ya. Nah, karena tadi tanda pertidaksamaannya itu adalah ada tanda sama dengannya, maka garisnya digambarkan secara penuh ya. Nah, oke. Sudah saya jelaskan. Berikutnya untuk koordinat berikutnya itu berapa teman-teman tadi? Koordinatnya tadi adalah 0,400 dan 400,0 ya. Oke, ini kita gambarkan lagi, misalkan agak ke atas inilah 400-nya misalkan ya. Misalkan di sini. Nah, ini adalah 400, kemudian 400,0-nya misalkan agak ke sini ya. Gitu. Nah, maka nanti kalau misalkan dihubungkan dengan garisnya itu akan menjadi seperti ini. Ya, yes, kita kira-kira saja ya. Dengan seperti ini ya. Dan teman-teman boleh juga mewarnai dengan warna lain. Jadi terserah. Nah, berdasarkan dari yang diketahui tadi, ternyata tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka arah arsirannya adalah ke bawah. Tapi harus kita pastikan dulu bahwasanya koefisien dari X tadi itu bernilai positif ya. Jadi angka di depan X-nya tadi bernilai positif. Harus dipastikan dulu. Nah, ternyata positif semua ya. Jadi koefisiennya itu positif semua. Satunya adalah 10, satunya adalah 1. Ini teman-teman ya. Jadi koefisiennya ini positif semua ini. Ini kan sebenarnya tadi adalah 1 ya, 1x. Nah, 1 ini juga positif. Berarti arah arsirannya ini nanti kurang dari sama dengan itu adalah ke kiri ya. Nah, ini arah arsiran ke kiri ya. Nah, ini akan kita gambarkan ke kiri semua.
dari persamaan garis yang pertama tadi. Misalkan mau saya gambarkan warna kuning, nanti mungkin karena di laptop ini agak susah, agak jebret sedikit nggak apa-apa ya. Ini tadi arahnya adalah ke kiri. Nah, oke, ini kita arsir. Nanti teman-teman gambar seproporsional mungkin. Jadi supaya gambarnya itu mendekati nyata ya, yang kenyataannya ya. Kita gambar, kita arsir ya seperti ini. Nah, kemudian kita akan arsir pada bagian yang kedua ya. Tadi arah arsirannya juga ke kiri. Sama. Kalau misalkan teman-teman nanti jumbung, nanti antara warna hijau dengan kuning ini jumbung, teman-teman bisa menggantikan dengan warna lain. Nah, ini misalkan mau saya ganti dengan warna merah ya. Ini mau saya ganti dengan warna merah saja, nanti supaya tidak jumbung ya. Oke, ini mau saya ganti dulu arsirannya. Oke, kita ganti sama yang warna merah ya. Nanti karena lebih jelas gitu loh. Kalau kuning dicampur dengan merah, nanti daerah arsirannya adalah yang oranye gitu. Atau mau dengan yang warna biru, nanti berarti kelihatannya akan berwarna hijau ya arsirannya. Nah, yang merupakan pertemuannya tadi ya. Oke, boleh. Nah, itu kan kelihatan arsirannya. Jadi saya ganti warnanya. Nah, ini bisa kita arsir seperti ini, teman-teman. Oke, nah ini bisa kita arsir seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ternyata DP-nya sudah kita dapatkan. Tapi nanti teman-teman untuk mencari titik pojoknya nanti dia semuanya berada pada kuadran 1 ya. Nah, jadi kita ambil setiap titik pojok pada daerah penyelesaian ini tapi di kuadran 1 posisinya ya. Ini kita dapatkan daerah penyelesaiannya. Ini merupakan DP ya. Kemudian kita ambil titiknya. Jadi yang bagian sini nanti ini kita namakan sebagai titik A, di mana titik A-nya itu adalah 0,0. Berikutnya di sini kita ambil titik B, di mana B-nya itu adalah 400,0 ya di situ. 400,0. Kemudian pada titik perpotongannya tadi, nah, ini saya gambar hitam aja ya. Nah, ini titik perpotongannya kita beri nama titik C ya. Dimana C-nya tadi itu adalah
200, 200. Berikutnya ada titik do ya di sini. Nah, itu kita beri nama titik do. Dimana untuk titik do ini itu adalah 0,1000 per 3. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk titik-titik ujinya tadi. Nah, berdasarkan dari fungsi objektifnya tadi, itu berapa tadi? Tadi nilainya adalah fx, y itu nilainya sama dengan 800x ditambah 900y. Nah, ini nanti akan kita substitusikan menurut nilai yang sudah didapatkan pada DP-nya tadi ya, di titik-titik pojoknya tadi. Ya, ini kita data saja dulu. Misalkan pada titik A tadi diperoleh titiknya adalah 0,0. Kemudian pada titik B tadi diperoleh titiknya adalah 400,0. Kemudian pada titik C, di mana C-nya tadi adalah perpotongan kedua garis ya. Di sini adalah 200, 200. Berikutnya pada titik do, tadi diperoleh 0,1000 per 3. Ini akan kita substitusi masing-masing. Nanti karena tujuannya adalah memaksimumkan, teman-teman cari nilai yang tertinggi ya, atau nilai yang paling besar. Oke, ini masing-masing akan kita cari dulu nanti. Oke, kita cari. Untuk bagian yang pertama dulu. Ini nilainya kita substitusi menjadi 800 dikali dengan 0 ditambah 900 dikali dengan 0. Berarti hasilnya adalah 0 ditambah dengan 0. Maka di sini nanti adalah 0 rupiah ya. Terus kemudian kalau kita substitusi pada bagian yang kedua, di sini berarti 800 dikali 400 ditambah 900 kita kali dengan 0. Maka hasilnya menjadi berapa ini? 320.000 ya. 320.000 kita tambah dengan 0. Berarti hasilnya sama dengan 320.000. Kemudian lihat pada bagian C, di situ berarti nilainya adalah 800 kita kalikan dengan 200 ditambah dengan 900 kita kalikan dengan 200. Gitu ya. Maka nanti hasilnya menjadi 800 kali 200 adalah 160.000. Kemudian ditambah dengan 900 kali 200 berarti 180.000. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 340.000. Berikutnya kita lihat pada bagian selanjutnya. Nah, di sini tadi adalah 0,1000 per 3. Ini kita substitusikan menjadi 800 dikali 0 ditambah 900. Ini kita kalikan dengan 1000 per 3 ya. Kita bisa melakukan kanselasi. Jadi 900 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 300 ya. Nah, 300. Terus kemudian, nah ini tadi 1000 per 3 berarti kurang 0 ya. Nah, ini kurang 0. Sehingga kalau 1000 dikalikan 300 berarti 300.000 ya. Sama dengan 300.000. Nah, artinya apa teman-teman? Dari nilai yang sudah kita substitusi dari fungsi objektifnya tadi. Nah, ini tadi namanya adalah fungsi objektif ya.
tadi namanya adalah fungsi objektif. Atau fungsi tujuan, ya, sama saja. Nah, kita nanti mencari nilai yang terbesar di sini. Ternyata ketemunya adalah 340.000. Ini 340.000 ini dia sebagai keuntungan maksimum, ya. Ini adalah keuntungan maksimum. Atau bisa kita katakan keuntungan terbesar, ya. Bisa kita simbolkan, jadi keuntungan terbesar yang diperoleh adalah 340.000 rupiah. Kalau kita melihat dari opsi jawaban, nah ini kita lihat. Ternyata jawaban yang benar adalah C, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Oke, sebelumnya, jadi teman-teman bisa mempelajari video-video yang sudah saya share di YouTube. Dan apabila ada pertanyaan, silakan bisa jawab saya atau diskusi melalui WhatsApp, ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.